Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sila baca faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun. Syurutul wudu'i wal ghusli al-islam wa tamyizu wal naqa'u 'anil haidhi wan nifasi wa 'amma yamna'ul wusul al-ma'i ila al-bashara. Faslun. Sekarang setelah berbicara tentang apa itu rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu, maka musannif akan berbicara tentang apa saja syarat wudu. Dan ini bukan hanya syarat wudu, akan tetapi syarat wudu dan wusul, syarat wudu dan mandi, syarat wudu dan mandi. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah tamyiz. Kalau kita meyakini dan mengetahui bahwasanya yang namanya wudu dan wusul itu adalah sebuah ibadah, maka ibadah itu hanya diperuntukkan kepada orang Islam. Maknanya ibadah itu Anda melakukan sebuah perbuatan hanya mengharap ridho Allah dan melaksanakan perbuatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak akan mungkin kecuali untuk orang-orang Muslim, karena orang-orang Muslim ketika melakukan sebuah perbuatan dia tidak meyakini yang non Muslim. Dia tidak meyakini bahwasanya ada yang namanya Tuhan. Apapun perbuatannya, apapun yang dia lakukan, walaupun sama dengan orang-orang Muslim, tidak akan mendapat pahala. Kenapa? Karena yang namanya pahala itu hanya ketika sesuatu itu dilakukan berlandaskan keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus yang namanya Muslim. Karena yang namanya wudu dan wusul itu mempunyai pahala. Al-Islamu wat tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Makna tamyiz itu sudah saya katakan, an yakul wahdahu wa yashrab wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Itulah yang namanya tamyiz. Itulah yang namanya tamyiz. Dan yang selain orang yang mumayyiz itu dia tidak akan mengetahui bahwasanya ini adalah ibadah, karena orang yang belum tamyiz itu la yafhamul khitab wa la yaruddal jawab wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Begitu pula dia itu harus suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau Anda sedang haid dan Anda sedang nifas, maka wudu dan mandi Anda tidak akan sah. Wudu dan mandi Anda tidak akan sah. Selama tidak akan sah, maknanya wudu dan mandi Anda ini, oh saya masih haid, darah masih keluar, saya akan mandi. Mandi Anda tidak akan sah, bahkan mandi Anda akan dianggap berdosa. Kenapa? Karena mandi Anda ketika itu adalah talaqub bil ibadah. Al-fi'il al-ibadah al-fasidah. Begitu pula harus di dalam kulit Anda itu tidak ada hal-hal yang boleh untuk menjadikan air itu sampai ke kulit Anda. Maknanya di atas kulit Anda itu tidak ada plester atau apa, atau hal-hal yang membuat air itu tidak bisa masuk ke kulit. Dibilang kaduhnin jamid lamane. Kaduhnin jamid seperti hand body yang keras, bukan hand body yang macam sekarang Vaseline atau itu tak apa-apa, karena itu merasuk ke kulit. Zaman dahulu di atas, macam ada, saya tengok di beberapa itu ada orang sekarang make up tahan air. Jadi make up itu sekarang ini make up kalau kena air kan luntur semua kan. Sekarang ada kalau terkena air, airnya ini tak boleh apa namanya? Tak tembus air. Ada anak tengok dengan mata kepala Anda sendiri, ada make up yang seperti itu. Itu yang tak boleh. Karena kenapa? Dengan adanya make up itu
dengan adanya make up itu air tidak boleh sampai. Begitu pula kawasakin tahtal afar. Kalau di sini ada apa namanya? Kotoran. Karena tahtal afar ini masuk dari bagian wudu. Kalau ada daging di bawah kuku ini, air tidak akan bisa masuk. Karena itu untuk orang-orang yang bekerja kuli atau pekerjaan tukang kayu yang mana akan ada possibility kotor itu akan ada di bawah kuku, maka seharusnya sebelum wudu itu dibersihkan dahulu. Kalau tak tahu kadar yang hitam itu biasanya ada hitam-hitamnya. Berbeda kalau hitam-hitam itu bukan dari kotoran tapi dari keringat, itu tak apa-apa. Karena itu kan kawasakhir tahtal adfar min ghairi araq, araq itu keringat. Wa kagubarin alal badani lam yasir kajuzin, atau gubar atau kotoran yang ada di mana namanya badan, yang ada di badan manusia itu bila-bila ada di ketiaknya dari hitam macam daging yang hitam itu lah. Kadang-kala daging yang hitam itu dia boleh dihilangi, tapi boleh jadi daging yang hitam itu sudah macam menyatu itu tak apa-apa. Yang tidak boleh kalau daging hitam itu masih boleh dihilangi, harus dihilangi dahulu baru dia boleh mandi wajib. Yang dah keras, ya dah tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Sudah kalau Anda hilangkan macam Anda nak berdarah, itu sudah tak ya dihilangi lagi. Itu sudah macam teto saja itu. Macam teto saja. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah wal ilmu bi fardiyatihi, dan dia harus mengetahui bahwasanya wudu itu adalah fardu. Anda harus mengetahui ilmu bi fardiyatihi, dan Anda harus tahu bagaimana caranya wudu dan caranya ghusl. Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, dan seharusnya Anda tidak meyakini salah satu fardu al-muayyan. Salah satu fardu wudu itu adalah sunnah. Oh, saya meyakini bahwasanya membasuh muka itu adalah sunnah. Karena itu semuanya adalah masuk di dalam sebuah kaidah yang saya sebutkan bahwasanya as-sunnah la yaqumu maqamal wajib. Bahwasanya sesuatu yang dilakukan dalam keadaan sunnah itu tidak bisa untuk mengcover sesuatu yang wajib. Mengcover sesuatu yang wajib. Itu namanya al-layak takid fardun muayyanan. Berbeda kalau dia mengatakan di dalam wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi saya tak tahu mana yang sunnah, yang mana yang wajib. Tapi saya tahu ada yang sunnah, ada yang wajib. Itu tak apa-apa untuk orang-orang awam. Untuk orang-orang yang berilmu itu tak boleh. Oh, saya yakini semua itu adalah wajib, alhamdulillah. Tapi kalau Anda meyakini semua itu sunnah, kenapa? Tak sah itu Anda. Jadi yang syarat adalah seseorang tidak boleh meyakini salah satu fardun muayyan. Oh, salah satu fardun itu adalah membasuh muka itu adalah sunnah, membasuh tangan itu adalah tak boleh. Kalau dia meyakini itu, maka wudunya tidak sahwal ma'u tahur, dan harus air itu harus air yang suci dan menyucikan. Wajariyul ma'i alal udwi, dan harus ada yang namanya ghusl. Bukankah ada yang namanya ghusl yadain, ghusl kada? Yang namanya ghusl itu mengalirkan. Karena itu disyaratkan harus jariyul ma'i alal udwi. Begitu pula disebutkan sini wa an la yakuna alal udwi ma yughayyiru, dan hendaknya tidak ada di atas udhun itu ma yughayyiru, apa-apa yang boleh membuat air itu berubah. Sekiranya kalau air itu Anda tuangkan, air itu akan berubah menjadi merah, hitam, itu tidak boleh. Itu tidak. Contohnya make up ya. Make up ya. Masalah jariyul ma' alal udwi ini, masalah kan sekarang orang pergi haji sekarang semua pakai spray. Gimana itu? Tak apa-apa, seperti itu tak apa-apa. Yang penting ada unsur mengalir. Tapi macam spray itu macam tak ada namanya.
Kalau sedikit mungkin tak mengalir, kalau banyak mungkin mengalir. Banyak kan? Banyak kan lah. Kalau dia spray ke tangan macam ni, lepas tu dia sapu. Boleh tak? Jangan disapu macam ini macam di kiri kan di. Itu ke bawah kata Apa boleh dari bawah ke atas, Kan dari sunnah atas ke aja. bawah, dari samping ke samping. Janganlah banyak macam itu. Anda sudah belajar mandi. Anda harus tahu tolak ukurnya itu ada yang namanya mengalir. Mengalir itu tidak harus dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari samping ke samping. Nanti tertanya, di samping macam mana Habib? Janganlah macam itu. Itu bukan gigi. Karena syaratnya itu bukan dari atas ke bawah, atau bawah ke atas, atau samping ke samping, kiri ke samping. Dari kiri ke kanan gimana Habib? Boleh, kan ke kiri Habib. Janganlah macam itu. Syaratnya apa? Jariyul ma. Anda harus tahu apa makna jariyul ma. Mengalir. Maknanya dia itu bukan mengusap. Mengusap itu hanya tangan Anda basah. Mungkin saja itu namanya mengusap. Karena kenapa? Tidak ada air yang mengalir. Selama ada air yang mengalir, walaupun itu menetes cukup. Karena ada unsur apa? Mengalir. Ada unsur mengalir. Begitu pula an la yakuna al udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada di apa namanya di wudu, di anggota wudu itu hal-hal yang boleh untuk merubah air, yang boleh untuk merubah air. Sekiranya tengok air kalau sampai ke tubuh Anda kemudian menetes, warnanya akan berubah. Warnanya akan berubah, itu tidak sah. Maka Anda kena menghilangkan warna ini dahulu, baru Anda berwudu lagi. Karena akan ada kemungkinan bahwasanya air ini tidak akan masuk ke kulit, tapi hanya membersihkan kotoran saja. Karena anna yakuna alal amma yamna'u usulal ma'ilal basar. Kata-kata anna yakuna al-udwi ma yughayyirul ma itu hanya sebuah aplikasi daripada syarat amma yamna'u usulul ma'i ilal basar. Kemudian wajariyul ma'i alal udwi wa dukhulul waqt wal wila lidaimul hadas. Dua syarat ini hanya untuk orang-orang yang daimul hadas. Maknanya orang yang daimul hadas dia harus wudu setelah waktu itu masuk. Setelah waktu itu masuk. Begitu pula dia harus al-wala. Al-wala itu bihaisu al-muwala. Maknanya an yughassilul udwa tsani qabla jafafil awal ma'atidali zamani wal mizaji wal hawa'i wal makan. Semua saya sebutkan tentang mualah tadi itu, yang mana mualah itu sunnah untuk orang biasa, akan tetapi mualah itu wajib untuk daimul hadas. Begitu pula harus dukhulul waqt. Harus dukhulul waqt maknanya tidak boleh daimul hadas itu wudu untuk zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Tapi yang mengubah sifat air itu warna ke semua sifat? Semua sifatnya. Yughayyirul ma' fi jami'i sifatihi. Oke, faslun wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini badalan 'an ghasli ar-rijlaini fi al-wudu'i. Syartu jawaz al-mashi an yalbasahu 'ala taharatin kamilah. Wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffain. Sekarang di antara wudu itu, di antara hal-hal yang berkaitan dengan wudu itu ada yang namanya al-mashu 'ala al-khuffain. Masalah al-khuffain ini termasuk syariat, termasuk hukum fikih yang thabata 'ala tawatur. Karena itu di beberapa kitab akidah seperti Thahawiyah disebutkan tentang di antara akidah ahli sunnah itu meyakini adanya masalah al-khuffain. Kemudian datanglah seorang yang namanya Hasan bin Ali Sekof yang mengatakan bahwasanya tempatnya masalah al-khuffain ini bukan di akidah kan, tapi di babul wudu. Ya, Anda kira Al-Imam Thahawi tak tahu gak ya tempatnya ini babul wudu? Nanti istihza ala Imam Thahawi ya, ada Imamul Azim. Tapi kenapa sebagian masail furu itu terjadi di dalam akidah? Jadi di dalam akidah. Kenapa? Karena masail furu'iyah ini thabata ala qaul. Sekiranya yang mengingkari masalah al-khuffain ini boleh jadi dia itu kafir. Kenapa? Karena ini sabata bid tawatur. Sabata bid tawatur. Begitu pula yajuzu masalah al-khuffaini badalan an ghuslir rijlaini fil wudu. Jadi masalah al-khuffain ini hanya sebagai pengganti daripada membasuh kaki saja. Kan ini hanya diwudu, bukan digosol. Jadi saya nak membasuh kaki tak ya digosol tak ya. Anda kena masalah bukan tak boleh.
dan yang boleh hanya al-masa al-khufain. Ada beberapa orang ketika berdakwah dalam desa ini dingin, ya sudah, ya juzu mas al-khufazain, glove. Kiasan alal-masa al-khufain. Ini tak boleh. Ini adalah mustatna saja, bahwasanya sebenarnya masa ini tak boleh di dalam membasuh kaki itu tak boleh. Akan tetapi ada hadis sebagai exception untuk rahmatan wa fadlan minallah wa rahmatan minasyarif, untuk diperbolehkan. Anda mungkin yang tidak pernah tinggal di tempat yang dingin-dingin akan buat apa masalah khufain. Kalau Anda di Jordan, Anda akan sangat bersyukur sekali. Saya sering memakai khufain ini ketika di Jordan karena dingin sekali. Terutama saya ini termasuk orang yang dingin itu berasal daripada kaki. Kalau kaki saya hangat, semua akan hangat. Tapi kalau kaki saya dingin, pening kepala saya. Karena itu saya bila-bila itu tidak melepaskan khufain ini 1 hari, 2 hari itu biasa. Baik di dalam kasus mungkin 1 hari kena saya lepas lagi. 1 hari kena saya lepas lagi, tapi 1 hari sudah nikmat sekali. Maknanya saya hanya akan membasuh kaki saya 1 hari sekali. Coba kalau tidak ada khufain, saya akan membasuh kaki saya 5 kali 1 hari, dan itu masyaqqah sekali. Terutama di daerah-daerah yang dingin 9 derajat di bawah 0, apalagi di daerah-daerah seperti Adrum yang ada di Turki 35 derajat di bawah 0, bayangkan. Dan Anda harus wudhu 5 kali sehari. Bukan itu masyaqqah jiddan? Bukankah itu masyaqqah jiddan? Karena itu para ulama memperbolehkan apa? Berarti masalah dengan hadis tawatur ya. Al-masalah khufain, dan masalah khufain ini hanya khas untuk khufain, hanya khas untuk rijlain, badalan anil rijlain. Maknanya Anda mempunyai ikhtiar di dalam wudu, Anda boleh membasuh alal rijlain dan Anda boleh masah alal khufain, terserah. Dan ghuslul rijlaini afdal min masah alal khufain, kecuali di dalam beberapa kondisi, di antaranya Anda mempunyai kuruh. Saya tak suka masah alal khufain ini, saya tak suka. Ketika itu disunahkan al-masah alal khufain. Kenapa? Karena masah alal khufain ini tawatur. So, ini musibah kalau Anda sampai benci dengan mutawatir ini. Jadi nafsu ya. Karena itu Anda kena ilghamun nafas, saya nak masuk al khufain. Begitu pula atau Anda ini orang yang ditengok oleh orang, akhirnya Anda masah alal khufain agar orang-orang itu mencontoh Anda. Ada semacam taklim di situ. Disitulah ketika itu al-masah al-khufaini afdol min ghuslir rijlain. Kan tapi mutlaqan min haitsul itlaq, dari segala segi ghuslur rijlaini afdalu min mashil khufain. Kita berhenti sekejap, kita dengarkan. Syarat boleh untuk masa alal khufaini an yalbisahu ala taharatin kamilah. Maknanya Anda memakai khufain itu setelah Anda berwudu sempurna dan mandi sempurna, baru Anda boleh memakai khufain. Karena itu kalau Anda membasuh kaki kanan, kemudian Anda memakai, kemudian membasuh kaki kiri, kemudian Anda memakai, yang kanan itu tak sah. Karena yang kanan dipakai sebelum taharatin kamilah. Yang kan sebagai toharatin kamilah, karena toharatin kamilah itu harus setelah membasuh kedua kaki. Ketika Anda memakai yang kanan, kaki kiri belum dibasuh. Tapi ketika Anda setelah membasuh kaki kiri, Anda memakai yang kiri yang sah, tapi yang kanan yang tak sah. Tapi Habib memakainya kiri dahulu, iya, memakai kiri dahulu tak sunnah, tapi itu tidak menjadikan masa khufain itu tak sah. Tayamun itu sunnah, bukan syarat. Begitu pula an yakunal khufu tahiran, dan khuf ini harus tahiran. Makna tahiran ini ya ini dibuat dari bahan yang suci dan dia tidak mutanajis. Oh, saya punya sepatu kulit Habib. Kulit apa? Kulit babi. Saya tengok, sepatu kulit apa? Kulit beruang Habib. Tak sah. Karena kulit beruang masal fi khilaf. Saya tak nanya fi khilaf. Kulit babi. Saya dari kulit babi Habib, kulit anjing. Masya Allah. Iya Habib, ini kalau saya pakai
boleh jadi saya guguk. Polkadot. Apa itu Dalmatian. Dalmatian. Tak boleh. Kenapa? Karena khuf ini bukan dari sesuatu yang tohir. Walaupun dia itu haram, tak apa. Maknanya masa khuf Anda sah. Masa khuf Anda sah. Akan tetapi Anda haram mencuri khuf tadi itu. Anda haram mencuri khuf. Tapi apakah saya sah untuk masa khufan terhadap khuf yang saya curi? Boleh-boleh saja. Walau haram masuk kamar subin wadahab. Saya mempunyai khuf daripada emas. Dahsyat. Sepatu saya emas, tak apa-apa. Tapi haram Anda punya sepatu emas, Anda pakai sepatu emas haram. Tapi Anda nak masak ala khufaini minad dahab sahih. Sufla najisul ain wala mutanajjis bima la ya'fu bima la yu'fa anhu. Contoh kalau macam yang cakap emas tadi kan. Dia nak bincang aspek lain, maksudnya kalau selagi dia pakai khuf tu selagi dosa dia berjalan. Memang seperti itu. Bukan hanya selagi dia pakai, selagi disimpan. Allah. Nah, bukankah al-ina'u dhahab yahrumul ittikhad? Yahrumul ittikhad. Begitu pula tauhidon ini menafikan sepatu yang najis bima la yu'fa anhu. Amal mutanajjis bima afuin anhu fayasihul masah ala mahallin tahirin minhu wa nikhtalata bima il masah bila qasd. Kalau dia itu najisnya itu ma'fun anhu boleh, akan tetapi Anda harus masak di tempat yang tak najis. Walaupun airnya itu nanti akan tercampur dengan najis ma'fun, yang ma'fun anhu itu tadi, selama tidak ada maksud. Yumkinu mutaba'atul masyi alaihi qawiyan, yumkinu mutaba'atul masyi alaihi. Karena sepatu itu kuat, boleh untuk dipakai berjalan. Maknanya sepatu itu kalau dipakai berjalan tidak terkoyak. Ada ini sepatu dari apa? Dari kertas. Pakai berjalan sudah terkoyak. Nanti pakai ke belakang untuk beli makanan saja sudah terkoyak. Dia harus sepatu yang kuat untuk dipakai ke. Tapi dari plastik. Loh, boleh tak plastik? Plastik bermacam-macam. Plastik bermacam-macam. Ada plastik yang kuat, ada plastik yang tak kuat. Bolehkah plastik yang kuat ini dipakai untuk mutaba'atul masyi? Boleh. Kalau memang boleh, kenapa? Sekiranya hajat Anda boleh tertunaikan dengan khuf ini, dan khuf ini dipakai untuk menunaikan hajat Anda, dia tidak terkoyak. Yang najis ma'fu anhu tadi. Kalau dia ada kat atas semua, maknanya basuh dekat selain yang ada najis dekat kan? Kena basuh kat bawah lah. Betul. Tak boleh kalau yang atas itu, karena yang wajib itu masah dhahir a'la. Yang wajib itu masah yang a'la. Kalau ada yang najis ma'fuan anhu, bersihkan dahulu. Bersihkan dahulu. Kita kata kalau ini kalau tadi najasah ma'ul masih ada pilihan masih. Kita tu sama. Iya, kenapa? Apa masalahnya? Maknanya air itu bercampur dengan najis. Bukan airnya bercampur dengan najis. Tengok ibarat yang benar. Wa in ikhtalato bin najasah ma'ul mashi ba'du bila qasdin. Jadi setelah Anda itu mengasah, ini kan ada air sedikit kan. Airnya itu bercampur dengan air yang dimasah itu, menetes di najasah bila yang tidak ma'fu tadi itu. Bukan Anda masuk dengan air yang najis. Air ini suci, Anda masuk. Ada air yang sekarang di sini. Airnya itu menetes, bergerak di tempat yang ada najis ma'fuun anhu. Nah, najis ma'fuun anhu itu jika bercampur dengan ghairuhu jadi ghairu ma'fu. Dalam masa tak apa-apa, karena ketika dia bermasak tadi itu dia masih belum terkena, dia masih ma'fuun anhu. Walaupun setelah masak akan menetes dan ini menjadi ghairu ma'fuun anhu. Sama kalau Anda nak sholat tinggal bersihkan saja. Mutaba'atul masyi alaihi lil musafir fil hajah. Dia harus kuat, boleh untuk mutaba'atul masyi alaihi untuk musafir fil hajah. Satiron di mahalil usul la minal a'la. Dia harus satir. Dia harus menutupi tempat di mana wajib dibasuh. Wajib dibasuhkan di atas mata
kaki. Ketika dia dibasuh di atas mata kaki, maknanya khuf itu harus menutupi mata kaki. Yang mana mata kaki itu tidak boleh dilihat kalau dari bawah. Kalau dari atas tampak mata kakinya tidak apa-apa. Karena itu lamin ala bikhilafil aurat. Aurat itu harus menutupi aurat ini, tapi kalau dilihat dari atas tak boleh. Tapi kalau dilihat dari bawah tampak tak apa-apa. Khuf sebaliknya. Khuf sebaliknya. Mani anufudal ma'i min ghairil kharas. Dia harus kalis air apa? Kalis air ya namanya. Dia harus kalis air kecuali tempatul khoros. Khoros ini tempat jahitannya. Yang namanya khuf itu dari kulit, tidak ada kulitnya sapi itu berbentuk langsung seperti kasut, tak ada. Pasti itu ada tambalan-tambalan. Lah tempatnya jahitan itu kan bukan kalis air jahitan itu. Jadi kulitnya harus kalis air kecuali tempat jahitan tadi itu. Wa an yanzi'ahul mukim ba'da yaumin wa lailah. Waktunya untuk orang yang mukim itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Untuk orang yang musafir safar qasri 3 hari 3 malam. Wadih ana adul lagi ya nih. Wadih. Wabtidaul muddati minal hadathi ba'da lubus ini. 1 hari dan 3 hari itu dimulai bila? Waktunya bermulai itu bila? Kan 24 jam. Bermulai bila? Minal hadathi ba'da lubus. Mula daripada Anda Anda kan memakai. Itu masih belum dihitung. Dihitung 24 jam tidak bermulai dari Anda memakai kasut, tapi bermula dari Anda hadas setelah memakai kasut. Anda memakai kasut pukul 8. Anda kencing pukul berapa? Pukul 12. Dihitung 24 jam dari pukul 12. Wah, ada. Tapi di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Katanya Imam Romli ini mutlakon, hadasnya ikhtiari atau ittirori. Kalau hadasnya ikhtiari atau ittirori setelah selesainya hadas, maknanya kadang-kala ada orang kencing mulainya 24 jam itu ketika awal kencing atau setelah selesai kencing. Kencing sebentar saja ya sudah, bukan kencing, tidur. Mulanya 24 jam awal tidur atau setelah tidur. Kadang dalam tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maknanya dia tidur pukul 12, bangun pukul 4. 24 jam dimulai pukul 12 atau dimulai pukul 4. Di situ ada khilaf. Indah Imam Romli minab tida'il hadas. Ibn Hajar dibilang minab tidak min ibtida. Tapi kalau Imam Romli tengok, kalau dia itu ikhtiari minal ibtihad, ittirori minal ibtida. Nah, ikhtiar itu ada hadas, Anda terpaksa untuk hadas, macam kencing, terpaksa. Anda untuk kencing itu terpaksa. Tapi tidur itu tidak terpaksa. Anda nak tidur. Kan itu kan ada orang tak boleh tidur 1 jam atau satu bulan. Saya pernah tengok ada orang tak boleh tidur 2 tahun. Insomnia. Tapi kencing tak boleh. Kencing memang harus seperti itu. Kalau ada tak kencing Anda boleh sakit. Tapi kalau dia tertidur? Tertidur. Tertidur itu kalau Anda tak nak tidur, Anda tak akan tertidur. Ittirori. Coba Anda sekarang Anda lari saja. Lari, boleh Anda tidur. Anda nak buat apapun, Anda nak lari, Anda nak apa, kencing tidak akan boleh Anda tahan. Karena itu kencing ini ittirori. Ketika dia ittirori dimulai dari awalul hadas. Ketika dari akhirul hadas, karena bukan salah Anda, tapi naum karena dia itu ikhtiari, dia dimulai dari awalul hadas. Dari awalul hadas. Fa in masaha hadaran summa safara au akasa atamma masal mukim. Oh, dia itu memakai khuf di Malaysia, kemudian dia pergi ke Johor, musafir ke Johor.
dia masah alal khuf ketika dia mukim, tapi kemudian ketika dia musafir, atau dia dari Johor dia masah, kemudian dia balik ke Kia. Dia 3 hari atau 1 hari? Tolak ukurnya ketika masah atau ketika setelah masah? Tagliban lil hadar. Tagliban lil hadar. Fa'in masaha safar summa aqama au masaha mukiman summa safar atamma masha mukim. Maknanya dia punya cuma cukup punya waktu cuma 1 hari, dia tidak boleh 3 hari. Tagliban lil hadar. Walaysa mashu wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa akibihi khutuban marratan hakada. Macam ini. Mashu a'lahu hakada, dari tumit, ini dari sini. Sunnah. Itu sunnah. Disunnahkan mengusap a'la apa? Khuf wa asfalihi, dan bawahnya wa akibihi, tumitnya khututon marotan, khutut, garis-garis. Garis sekali saja. Tidak boleh 3 kali, karena kalau sampai 3 kali akan merusak kasut. Jangan sampai dibasuh kasutnya, akan merusak kasut. Wal wajib mashu adna syai'in min dhahiri a'la. Bahkan tetapi wajibnya itu hanya basuh sedikit macam ini. Selesai. Sama macam masul roksi. Sama macam masul roksi. Sama macam itu. Setelah 3 hari, kalau Anda masih belum batal wudu Anda, jadi ketika waktu itu habis, Anda masih dalam keadaan wudu, Anda cuma cukup melepas kasut, basuh kaki, pakai lagi, selesai. Ambil wudu aja. Tak ambil wudu balik. Kenapa? Karena apakah ada min nawaqidil wudu? Tak ada, hanya 4 kan. Jangan ditambah-tambahin itu 4 itu. Ada Ustaz. Nah, banyak orang yang paham kalau waktunya ini habis dia wajib wudu balik, itu salah. Karena waktu habis dalam masa setelah 3 hari, laisa min nawaqidil wudu. Waktu masahnya habis, maknanya dia kena membasuh kaki. Ketika membasuh kaki selesai, pakai lagi, dapat 3 hari lagi. Kenapa dia basuh kaki? Kenapa dia basuh kaki? Karena ketika dia wudu, ketika dia wudu, pertama dia pakai kan? Oke. Kemudian dia batal. Mulai 24 jam. Dia wudu kan? Wudu semua. Ketika kaki, dia cuma macam ini. Kakinya belum dibasuh. Dia buat macam itu terus selama 24 jam. Di 24 jam yang terakhir dia wudu dan juga buat macam ini. Waktunya habis. Maknanya wudunya dia lengkap, tapi cuma tidak membasuh kaki. Tapi Habib, saya sudah wudu 2 jam yang lalu. Macam mana saya boleh membasuh kaki sekarang? Karena mualaf itu sunnah. Itulah kenapa dia wajib membasuh kaki. Karena wudunya itu sempurna kecuali membasuh kaki. Ustaz Syahir. Oke. Wal wajib mashu adna syai'in min dhahiri a'la. Yang wajib itu adalah mengusap adna syai'in, sedikit saja min dhahiri a'la. Di dalam masalah kita lain ada masalah yang namanya mas'alatul jurmukon. Mas'alatul jurmuk, ada ini huwa al-khuf wal khuf. Bila khuf ini rusak atau apa, ada sarung khuf. Anda pakai sarung khuf. Jadi khufnya ada 2. Khuf alal khuf. Khuf alal khuf itu namanya mas'alatul jurmuk. Hada laisa mahalluhu fi kitabin. Wa anna fihi tafsil wa fihi tafsil fikihil masalah. Laisa masalah basitan, laisa sopan bas yang tajuk ila tafsir mau anma, dan tidak cocok untuk kita mukadimah hadriyah. Sampai sini dahulu, tetap wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.